Pertama, saya mencoba mengamati dalam konteks proses legislasi dan perspektif politik, karena memang concern saya juga di ilmu politik, dan salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah proses legislasi. Nah, pertama memang saya sedikit tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal soal sejarah ya. Jadi persoalan falsafah negara atau ideologi Pancasila ini kan sudah pernah dibahas dalam beberapa kali dalam perjalanan sejarah Indonesia ya, mulai dari BPUPKI dan BPKI 1945, kemudian pada sidang Majelis Konstituante 55 sampai 59, kemudian juga pada era Soeharto pernah menjadi undang-undang asas tunggal 1985 yang itu kemudian kontroversial. Kemudian di 1999 hingga 2002 di amandemen UUD juga itu muncul lagi pemberlakuan Piagam Jakarta, tapi ditolak di parlemen juga kan kalah. Dan yang terakhir saat ini juga akan menjadi undang-undang. Nah, pertama saya mencoba untuk melihat sedikit landasan Pancasila ya, bahwa dalam RUU ini kan Pancasila didudukan menjadi sebuah ideologi. Yang ini bagi saya pribadi, ideologi itu mendegradasikan nilai Pancasila yang para founding fathers sudah menyebutnya sebagai falsafah bangsa. Falsafah bangsa itu berbeda dengan ideologi. Ideologi itu bukan lagi hal yang bersifat abstrak, karena falsafah itu hal yang bersifat abstrak, dia mampu mengkerangkai secara keseluruhan. Tetapi kalau ideologi sudah menyempit, menjadi paham, menjadi instrumen bagi seseorang untuk menyalahkan yang lain, dan ini yang benar. Padahal Pancasila itu bukan ideologi. Hanya saja dalam pelaksanaan sehari-hari, Pancasila itu menjadi ideologi, itu persoalan yang lain. Tapi mendudukkan secara filosofis, konstitusional, mendudukkan Pancasila sebagai sebuah ideologi itu mendegradasikan nilai Pancasila sebagai falsafah yang lebih luas, bukan hanya sekedar ideologi. Karena jadinya ideologi ya nanti menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, dan itu tidak akan pernah selesai. Nah, saya melihat ini kan RUU HIP ini kan juga hadir di tengah RUU yang lain. Nah, makanya dalam beberapa hal, termasuk dalam status media sosial, saya mengatakan Indonesia, rumah kita ini sedang diserbu banyak pihak, ya, diserbu dengan isu satu, munculnya isu tentang komunisme, tetapi di sisi lain kita juga diserang oleh isu kapitalisme. Artinya jangan sampai kita ini berat sebelah. Umat kesadarannya, masyarakat kesadarannya itu hanya berat sebelah. Artinya berat sebelah itu hanya merespon hal-hal yang sifatnya simbolik. Apa itu artinya? Bahwa jangan sampai kita menutup kencang-kencang, menutup rapat-rapat ya jubah yang bernama isu komunisme, tetapi membuka lebar-lebar pintu samping kita terhadap topeng yang bernama kapitalisme, RUU Minerba, RUU Omnibus Law, yang itu juga jauh lebih penting. Gitu kan. Artinya kita tidak hanya terjebak pada isu yang sifatnya simbolik, tapi hal yang sifatnya substantif, mengeruk kekayaan alam yang menjadi sumber dari kehidupan rakyat kita itu juga dilupakan. Artinya saya melihat masyarakat atau rakyat terjebak pada isu RUU HIP, artinya diarahkan ke sana, tetapi RUU Omnibus Law, Cipta Kerja itu, Cilaka itu disingkatnya juga, termasuk RUU Minerba dan yang lainnya, jangan sampai itu juga membuat bangsa kita menjadi lemah. Itu. Nah, kemudian saya melihat pada proses legislasi. DPR itu kan punya peran legislate ya, membuat undang-undang. Nah, artinya fungsi undang-undang itu kan ada dua hal, yaitu berdaya guna dan berdaya hasil. Artinya bahwa sebenarnya parlemen atau DPR itu kan
menyuarakan aspirasi rakyat, menyuarakan suara rakyat. Artinya bahwa RUU HIP ini dalam pandangan masyarakat di tengah situasi pandemi yang seperti ini bukan menjadi persoalan yang urgen atau yang utama, sehingga lebih baik pemerintah itu fokus pada bagaimana penyelesaian kebutuhan hidup hajat manusia. Artinya bahwa tidak kemudian menggebu-gebu, justru sebenarnya dengan menyegerakan, dengan ketergesa-gesaan itu ingin menunjukkan mana yang lebih prioritas gitu kan. Artinya bahwa parlemen atau DPR kesannya kok tidak ingin mendengarkan masyarakat yang sebenarnya butuh pada bagaimana penyelesaian persoalan di tengah COVID ini. Nah, artinya jangan sampai presidennya Mas Fau ini hanya sekedar marah-marah di depan kamera saja gitu. Karena kan marah-marah di depan kamera, di depan menteri itu kan urusan dapur. Ya sama lah, seandainya nggak mungkin lah Mas Fau marah-marah di depan karyawannya penerbit Al-Wasat, kemudian di syuting kamera, terus rakyat harus tahu, kan nggak gitu kan. Ya itu urusan dapur lah, urusan masyarakat, ya mau dipecat menterinya atau apa itu urusan lain. Yang penting rakyat di bawah ini urusan perut itu bisa terpenuhi, tidak usah dibuat galau dengan situasi pandemi seperti ini, dibuat tenang seperti yang dilakukan oleh beberapa negara-negara yang lain. Nah, termasuk Pancasila kemudian dipecah menjadi Ekasila, Trisila, kemudian Ekasila, itu kan kesannya sangat Soekarno sekali. Kita sangat menghormati Soekarno sebagai founding fathers, ya, tetapi kemudian tidak mensimplifikasi atau menyederhanakan bahwa Pancasila itu dalam perspektif seorang Soekarno saja. Gitu. Artinya dalam sejarah pun perdebatan bahwa Pancasila itu lahir dari Soekarno atau Muhammad Yamin kan masih juga diperdebatkan. Belum tentu juga bahwa sejarah kemudian menulis Soekarno yang memproklamirkan ataupun mengusulkan gagasan Pancasila, tapi fakta sejarah yang lain itu Muhammad Yamin yang menjadi pengusul utama, gitu kan, hanya dikembangkan dan seide dengan Soekarno. Nah itu, jadi tidak menjadikan kemudian tafsir itu mensimplifikasi pada tafsir personal itu. Artinya bahwa kalau seandainya kita tidak boleh melupakan sejarah dong. Loh, kalau seandainya tidak boleh melupakan sejarah, justru sejarah yang sangat kuat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi, justru piagam Pancasila, itu yang justru lebih kuat. Artinya apa? Itu sudah pernah disepakati dalam sidang BPUPKI. Sedangkan Trisila Ekasila itu hanya pidato personal seorang Soekarno. Itu kalau mau dikatakan mana sejarah yang lebih kuat, kan itu. Justru ini seolah-olah mendegradasi nilai apa-apa seolah-olah Soekarno. Gitu. Nah itu yang menjadi persoalan masyarakat kita, kesadaran sejarah kita juga kurang. Kalau tadi Mas Isa mengatakan Soekarno ngomong A, B, C, D, itu ya sebenarnya sudah ada, tapi masyarakat kita acuh, tidak pernah membaca sejarah, gitu kan. Bahwa masyarakat kita tidak ngerti. Nah, artinya bahwa kalau seandainya landasan kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa Soekarno pernah mengatakan ini. Kesalahannya adalah Indonesia itu bukan hanya milik keluarga Soekarno dan Marhanis. Ya. Kedua, bahwa kalau dikatakan ini tidak boleh melupakan sejarah, justru Piagam Jakarta itu menjadi sejarah yang sangat kuat karena fondasinya di situ. Hanya beberapa menit kemudian atas kebesaran jiwanya, Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadikusumo merelakan 7 kata itu hilang dan kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu pun dalam pidatonya Soekarno dikatakan bahwa sila pertama itu menjadi ruh tauhid dalam keseluruhan sila-sila. Sehingga menurut saya pribadi Pancasila itulah sudah ringkasan keindonesiaan, tidak lagi kemudian diringkas menjadi Trisila, Ekasila, menjadi gotong royong. Itu kan dalam konsep seorang
Soekarno. Indonesia dibangun berdarah-darah. Ini yang orang selalu mengebiri bahwa kelompok santri, kelompok Islam itu sangat berdarah-darah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jangan hanya kemudian disederhanakan. Nah, masyarakat kita ini kan sering sekali mensimplifikasi, menyederhanakan sejarah. Oh, ini Indonesia merdeka perjuangan kelompok nasionalis. Kita lihat sejarah lah bagaimana perjuangan kelompok-kelompok kiai, santri yang membela Republik ini juga mati-matian. Ya, kelompok-kelompok Muslim Arab pun sama. Artinya tidak boleh ada yang mengklaim Indonesia dibangun atas investasi dan saham yang banyak, gitu kan. Tidak boleh mengatakan bahwa kami yang lebih berhak atas Republik ini. Nah, artinya saya melihat jangan sampai kita dijebak pada isu-isu yang sebenarnya ini mempertentangkan antar bangsa, ya, artinya antar anak bangsa menurut saya. Jangan sampai seperti USSR yang kemudian pecah, atau Eropa Tenggara, ya, Balkan yang kemudian pecah, dan nanti Indonesia pun karena hal yang demikian itu menjadi pecah, Jawa, Sumatera, dan segala macam. Memang ini ujian besar. Artinya bahwa seandainya ketuhanan yang berkebudayaan, menurut saya itu tidak boleh ada kata sifat lagi. Ketuhanan itu sudah menjadi hal yang sangat kokoh. Orang yang kalau percaya Tuhan, dia pasti berbudaya, dia pasti punya etika. Orang yang tidak beretika tidak punya keyakinan dalam beragama. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang tidak mengajarkan toleransi, perdamaian. Jadi orang yang percaya Tuhan, man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Ya. Man arrofa robbahu faqad arrofa nafsahu. Artinya bahwa kesadaran ilahiyah, ya, kesadaran ketuhanan itu, kalau orang yang paham, yang benar-benar punya Tuhan, punya Allah, saya yakin dia akan berbudaya, saya yakin dia akan punya beretika, saya yakin beradab, karena istilahnya kata beradab atau peradaban itu jauh lebih tinggi dari berbudaya, ya. Nah, artinya bahwa ya ketuhanan yang Maha Esa itu sudah bukan hal lagi harus ditafsirkan berkebudayaan, hanya lagi-lagi seolah-olah mensimplifikasi tafsir Soekarno masuk Tuhan yang berkebudayaan. Jadi seolah-olah RUU ini mencoba untuk mensimplifikasi, menyederhanakan, yang itu bahaya kalau menyederhanakan. Contohnya begini, seandainya saya tidak suka sama Prabowo, kemudian saya disimplifikasi saya pro Jokowi, kan enggak juga. Nah, kesalahan masyarakat kita itu suka menghakimi, suka menjustifikasi, dan suka mensimplifikasi persoalan. Kemudian ya bahwa Pancasila itu disimplifikasi menjadi ideologi, kemudian tafsir Pancasila kemudian hanya disimplifikasi pada perspektif Soekarno sebagai proklamator. Kita sangat hormati itu, tetapi bangsa ini tidak berhenti pada satu perspektif saja. Nah, artinya begini, terakhir, bahwa RUU HIP jangan kemudian mengalihkan substansi perjuangan kita itu pada hal-hal yang juga sifatnya substantif, yaitu RUU Minerba, RUU Omnibus Law, yang itu juga harus kita kritisi, kita tunda dulu, kita kaji secara lebih mendalam. Jangan kesannya tergesa-gesa di tengah situasi masyarakat butuh perhatian pemerintah, gitu kan. Jangan tergesa-gesa, kesannya seolah-olah ini yang ngebet ini kelompok tertentu. Yang kedua, undang-undang itu kan harus berdaya guna dan mempunyai hasil yang positif karena dia menjadi naungan. Jangan sampai kemudian membuat kontroversi. Maka saya melihat DPR ini tidak peka terhadap apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Jadi menjadi persoalan sendiri bahwa hasil pemilu 2019 menjadi hasil, untung Mas Paul juga nggak lolos. Mungkin Mas Paul ini sedang diselamatkan oleh Allah agar supaya tidak masuk DPR dan seperti orang-orang yang tidak peka terhadap kepentingan rakyatnya. Artinya bahwa jika undang-undang itu memang ditolak oleh masyarakat, apalagi Muhammadiyah juga sudah menolak untuk menunda
apa namanya undang-undang RUU HIP ini, artinya benar-benar dikaji secara mendalam, bukan hanya kepentingan orang tertentu. Undanglah orang yang kontroversi, orang yang tidak apa namanya tidak sepakat dengan RUU, dan undang orang-orang yang sepakat dengan RUU, sehingga kemudian nanti akan menemukan titik temu apa yang menjadi persoalan. Nah, saya kira itu yang apa namanya yang menjadi catatan saya pribadi terhadap RUU ini. Jadi menurut saya tidak usah dilakukan pembahasan RUU HIP atau PIP ini, tetapi dengan apa namanya ketentuan yang sudah ada dan berlaku di pemerintahan, apalagi sudah ada BPIP, itu saya kira cukup. Persoalannya bukan pada Pancasilanya, bukan pada substansinya, tapi persoalannya adalah pada budaya masyarakat kita, gempuran globalisasi, gempuran media sosial yang menjadikan masyarakat kita tak lagi berbudaya, yang menjadikan masyarakat kita lagi tidak mengerti sejarah, dan bagaimana pemerintah itu benar-benar mampu menyelesaikan persoalan. Kuncinya juga itu bagaimana keadilan sosial itu harus benar-benar dilakukan. Mengapa menurut saya Pancasila itu diakhiri dengan keadilan sosial? Biasanya kalau hal-hal yang ditaruh di akhir itu kan mudah diingat, sehingga keadilan sosial itu menjadi pemangku, kunci utama dari kerusuhan dalam banyak negara itu adalah persoalan ketidakadilan. Nah, menurut saya tidak ada persoalan dalam substansi Pancasila, tidak ada persoalan dalam apa namanya tafsir Pancasila, dan apalagi sekarang sudah ada BPIP. Yang menjadi persoalan adalah pada perilaku masyarakat kita yang benar-benar harus diarahkan dengan baik. Itu juga berpangkal pada ketidakadilan yang terjadi di sana-sini. Oleh siapa? Oleh pemerintah, kan gitu. Nah, itu saja menurut saya, Mas Isa. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridho, saya ingin tanya bahwa respon masyarakat ini luar biasa. Sampai-sampai di saat PSBB pun mereka turun jalan demi menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP ini. Ya. Padahal kelompok-kelompok ini pun tidak terlihat saat Undang-Undang Minerba dibahas misalnya, atau bahkan yang terakhir di akhir 2019 Undang-Undang revisi Undang-Undang apa namanya KPK misalnya, atau misalnya revisi KUHP misalnya. Kelompok-kelompok ini kayaknya nggak muncul gitu. Apakah mereka ini bagaimana itu gejala politik apa ini yang ada di masyarakat kira-kira Mas Ridho? Ya, ini menunjukkan sebenarnya kesadaran masyarakat kita dalam berbangsa itu belum artinya situasi seperti ini menurut saya menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat kita dalam berbangsa itu belum matang. Artinya kita masih terjebak pada hal-hal yang sifatnya simbolik, ya. Artinya hanya urusan kepala ke atas, urusan hajat hidup manusia itu justru mereka tidak sadar sebenarnya. Artinya kalau seandainya RUU HIP, ideologi komunisme, orang itu apa namanya semangat sekali membakar. Tapi kalau apa namanya tambangnya dikeruk melalui undang-undang, itu baik sekali gitu ya. Apa namanya terlalu baik kita itu. Ada tamu yang nggak pamit, yang masuk secara pelan-pelan mengintervensi melalui undang-undang, kita kok nggak nyadar. Tapi kalau seandainya urusannya simbolik, urusan agama, itu langsung semangat. Artinya bahwa orang kita ini kan orang beragama. Orang beragama itu kan untuk kita. Artinya kalau saya ingat cerpen Robohnya Surau Kami itu ya, karyanya A. Nafis itu, di situ kan digambarkan bagaimana seorang Haji Saleh 7 kali ke Mekah, tapi pada akhirnya dia tetap masuk neraka kan gitu. Apa yang kemudian menjadi persoalan ketika bertanya kepada malaikat, wahai Haji Saleh, kamu itu memang sudah berzikir dan menyembah Allah, tetapi engkau lupa bahwa di tetanggamu orang miskin kamu tidak perhatikan, anak istrimu kamu tidak memperhatikan. Ini ingin menunjukkan bahwa kita beragama itu
harus menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Apa itu persoalan-persoalan kemanusiaan? Persoalan kemanusiaan salah satunya adalah bagaimana bahwa distribusi alam, distribusi kekayaan itu untuk masyarakat secara keseluruhan. Artinya bahwa miskin dan kaya itu sunatullah, tetapi kemiskinan dan kekayaan itu tidak kemudian gap-nya terlalu tinggi. Orang yang berkuasa total itu terlalu menguasai kekayaan Indonesia. Kalau dalam risetnya CNN itu kan Indonesia ini 33% menguasai sumber daya alam yang 77%. Masyarakat Indonesia 77% itu hanya menguasai sumber daya yang 33%. Nah, ini artinya kan sumber ketidakadilan ini menjadi pangkal dari kerusuhan. Coba kalau diperhatikan ya di Timur Tengah, konflik-konflik yang terjadi di sana itu sebab karena ketidakadilan gitu kan. Maka bagaimana pemerintah ini sebagai eksekutor harus mampu menyelesaikan, harus mampu menjadi pengayom bagi masyarakat yang benar-benar mendapatkan ketidakadilan. Bukan justru kita itu selalu ditakut-takuti oleh pemerintah. Kita mengkritik pemerintah, ayo, UU ITE. Gimana kita tuh? Apa-apa mau mengkritik pemerintah kok sudah ditakut-takuti. Jadi fungsi negara, fungsi pemerintah sebagai tenaga, pemerintah itu kan tenaga outsourcing 5 tahunan yang kita bayar kan gitu. Yang apa? Dia dibayar untuk mengelola negara. Siapa tuannya? Negara itu kan yang pemilik resminya adalah rakyat. Rakyat itu siapa? Kita yang membayar pajak. Kita yang menjadi tuan. Siapa? Kita membayar siapa? Membayar panitia. Siapa itu panitia? Adalah pemerintah yang kita pilih, kita kontrak ya menjadi tenaga outsourcing mengelola negara ini 5 tahunan. Maka nggak ada yang namanya semuanya itu kan disebut negara BUMN, badan usaha milik negara, kan bukan badan usaha milik pemerintah. ASN, aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil pemerintah. Jadi kita ini pemilik resmi saham negara ya. Jadi kita yang berhak seharusnya marah-marah terhadap pemerintah, bukan pemerintah kemudian melalui undang-undang ITE itu mengancam. Awas lu ya, kalau kamu sampai buat meme tentang saya, kamu tak penjarakan 5 tahun. Itu kan kemana? Negara itu hadir itu kemana? Negara itu kan melindungi segenap tumpah darah rakyatnya agar hidup nyaman. Kalau negara justru menakut-nakuti, ya buat apa kita perlu negara gitu loh. Kan itu fungsinya. Maka pemerintah itu harus menjadi pelaksana yang baik, menjadi pelayan, bukan yang menjadi penguasa. Dan menjadi pelayan itu ya harus melayani pemiliknya. Siapa itu pemilik? Ya kita rakyat gitu, yang sudah taat membayar pajak, yang sudah melaksanakan tertib terhadap perdamaian yang sudah diatur. Nah, sama halnya pemerintah, kepolisian seharusnya mengayomi masyarakat tapi nakut-nakuti para pengendara dan segala macam. Jadi kan kita ini hidup di bawah tekanan pemerintah, bukan di bawah perlindungan pemerintah sebagai panitia. Saya kira itu saja, Mas Isa. Orang yang mencuri itu juga dia tidak Pancasilais karena dia mengingkari bahwa dia mengambil hak yang bukan punya dia. Dia merasa tidak takut kalau sebenarnya ada Allah yang mengawasi dia, ada Tuhan. Berarti dia tidak percaya sila pertama gitu. Itu sudah ingkar kan gitu. Ya sama koruptor itu demikian, orang yang istilahnya melakukan kekerasan secara fisik itu juga tidak Pancasilais karena apa? Dia bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab kan gitu ya. Bahwa perbedaan itu hal yang niscaya kan. Jangankan kita dengan orang lain, anak kembar yang mirip serupa saja mempunyai karakter yang berbeda. Maka perbedaan itu adalah sebuah fitrah. Tetapi perbedaan itu tidak harus menciptakan perpecahan.
perbedaan itu harus dikelola seperti sebuah grup band musik. Ada yang jadi vokalis, jadi gitaris, band, dan pemukul drummernya, tetapi dikelola. Itu kan perbedaan. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan kegaduhan. Tetapi ketika kelima elemen tersebut dikelola dengan baik, akan memunculkan sebuah musik yang indah. Artinya, begini, maka kan Mas Isa pasti tahu karena ini vokal IMM ya, fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tidak ada fastabikul haq, berlomba-lombalah dalam kebenaran. Jadi kita hidup itu tidak boleh mempertentangkan tentang kebenaran, karena kebenaran itu adanya di dapur. Yang kita munculkan adalah kita berbuat baik antara Muslim, antara Katolik, Protestan, Hindu, itu adalah berbuat baik perilaku kita gitu loh. Kalau mempertentangkan kebenaran, maka tidak akan selesai. Maka di dalam dunia sepak bola itu tidak ada pemain yang benar. Kan adanya penghargaan pemain terbaik kan, bukan pemain terbenar kan gitu. Tetapi pemain terbaik, nggak mungkin Messi sebagai pemain terbenar. Yang ada adalah Messi sebagai pemain terbaik karena dia mampu menciptakan dan banyak penggemarnya yang suka sama Messi. Sama kita dalam hidup itu berlomba-lomba dalam kebaikan, berbuat amal, berbuat baik, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran. Wah, aku itu yang paling benar, aku yang paling Pancasilais, kamu itu keluar dari Indonesia, HTI keluar dari Indonesia, kamu komunis keluar dari Indonesia. Tidak, karena kalau itu yang terjadi sampai kiamat pun mungkin malaikat juga akhirnya turun ke bumi Indonesia ikut saling mencaci maki. Nah, jadi poinnya pas tabikul khairat itu tunjukkan sikap perilaku baik kita gitu. Jangankan kita ya, Nabi Muhammad kan pasti teman-teman sebagian pernah tahu ya, ketika Nabi Muhammad dalam masa hidupnya, dia selalu menyuapi roti kepada seorang Yahudi yang buta di pintu masuk kota Mekah, ya. Selama hidupnya ketika orang buta Yahudi ini kan ketika disuapi, itu tidak tahu siapa yang menyuapi, padahal itu Nabi Muhammad. Tapi kenapa dia selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu penyihir, Nabi Muhammad itu pendusta, pembohong. Tetapi Muhammad setiap hari selalu datang dan menyuapi orang itu, gitu. Sampai pada suatu ketika bergantilah Abu Bakar yang menyuapi orang tersebut ya. Sehingga kemudian siapa kamu? Kamu bukan orang yang menyuapiku. Sehingga kemudian sampai akhirnya orang yang menyuapiku itu orang yang setara dengan Nabi. Tapi dia menjelek-jelekkan. Sehingga akhirnya diberitahu oleh Abu Bakar bahwa orang yang menyuapimu tiap hari itu adalah Nabi Muhammad. Sejak saat itulah kemudian dia masuk Islam. Karena takjub dengan orang yang menyuapinya, padahal menghina di depannya. Nah, artinya ya kita berbuat baik dalam apapun, bahkan berbuat baik dengan orang yang tidak sepaham sama kita, gitu kan. Dalam perbedaan itu sebuah ilmiah, ya. Saya berbeda dengan Mas Fau, dengan Mas Iqbal, dengan Mas Isa, itu hal yang lumrah. Tapi itu tidak menghilangkan pertemanan dan berbuat baik. Masa sih gara-gara kita berbeda pendapat, yang biasanya mungkin saya dengan Mas Fau saling ngobrol, neraktir kok jadi nggak traktir. Itu sebenarnya justru ujian kita di situ, gitu ya. Itu saja menurut saya, Mas Isa. Oke,